Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 Etika Profesi yang akan membahas dari tugas kelompok kita, yaitu yang berjudul Pelanggaran Kebijakan Privasi, Serangan Ransomware pada Institusi Perbankan. Next. Dan sebelum kita masuk ke presentasinya, alangkah terlebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lungga Ilyas Yahya dan teman-teman saya. Lalu saya Muhammad Hilmisna ini. Saya Francisca Nadine Clarissa. Saya Winola Eko Wijaya. Saya Naval lagi Ramadan. Dan langsung saja kita akan menuju ke pendahuluan. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian latar belakang. Jadi yang pertama adalah mengenai bank. Bank sendiri itu merupakan salah satu sektor yang menyimpan data paling atau sangat sensitif dan bernilai tinggi ya, seperti identitas nasabah, rekening, transaksi, terus kredensial, informasi rekening, riwayat transaksi keuangan, hingga kredensial akses seperti username dan password. Terus data-data ini tidak hanya penting bagi operasional bank, tapi juga sangat menarik bagi pelaku kejahatan karena dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian dana, hingga pemerasan. Oleh karena itu, industri perbankan menjadi target utama dalam berbagai serangan cyber yang semakin kompleks dan terorganisir. Terus Indonesia sendiri itu mengalami beberapa insiden besar. Jadi insidennya kita ini mengambil tiga, yaitu yang pertama ada BSI tahun 2023. Apa sih yang dialami BSI tahun 2023? Jadi BSI tahun 2023 itu mengalami serangan ransomware Lockbit 3.0. Jadi itu merupakan gangguan layanan dan juga dugaan kebocoran data terkait kurang lebih 15 juta data dari nasabah Bank BSI sendiri. Dan yang kedua itu ada kasus besar yang terjadi di Bank BRI. Itu sendiri kasusnya itu terkait mengenai dugaan kebocoran data di forum daring gitu. Terus yang ketiga ada BCA tahun 2021 itu terkait dengan gangguan layanan digital yang meskipun tidak selalu dikonfirmasi sebagai serangan siber tapi menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan sistem perbankan gitu. Terus yang ketiga ada ransomware. Ransomware ini kok bisa menjadi ancaman utama? Itu karena ada dua hal ya. Yang pertama itu karena dapat dimulai dari metode sederhana seperti phishing dan juga kredensial yang bocor gitu. Terus yang kedua adanya model ransomware as a service atau RAS. Jadi pelaku kejahatan tidak perlu memiliki keahlian teknis tinggi karena mereka dapat menyewa layanan ransomware dari pihak lain sehingga jumlah serangan meningkat secara signifikan gitu. Terus selanjutnya ada kompleks sistem-sistem perbankan memperbesar risiko penyebaran serangan atau lateral movement dan double extortion. Dan dari hal tersebut menyebabkan dampak yang merugikan gitu. Apa sih dampak yang merugikan tersebut? Jadi yang pertama ada merugikan secara finansial, terus merugikan pelanggaran privasi dan menurunkan kepercayaan publik gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi kita ini mengambil 4 rumusan masalah terkait dengan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada bagaimana serangan ransomware dapat menyebabkan pelanggaran privasi pada sektor perbankan. Terus yang kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab etika profesi dalam menjaga keamanan data nasabah. Terus yang ketiga, apakah insiden akibat ransomware mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip etika profesi? Dan yang keempat, bagaimana institusi perbankan bertindak dalam mencegah serangan berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi? Gitu rumusan masalahnya. Lanjut ke tujuannya. Dan tujuannya itu juga terkait dengan rumusan masalah tadi. Ada 4 juga. Yang pertama ada menganalisis dampak ransomware pada perbankan. Yang kedua menjelaskan tanggung jawab etika profesi. Yang ketiga mengevaluasi kelalaian profesional. Dan yang keempat adalah memberikan rekomendasi pencegahan.
Dan selanjutnya dari tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi terkait jurnal-jurnal apa saja yang kami gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kami buat. Di sini yang pertama kami menggunakan regulasi nasional tentang keamanan siber di industri perbankan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berkaitan tentang perlindungan data pribadi. Di mana UU ini disusun yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi. Yang di mana di sana juga dicantumkan contoh penerapannya. Misal, di sini wajib memberikan notifikasi tertulis maksimal 3 kali 24 jam apabila terjadi kebocoran data. Kemudian terdapat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK nomor 11 PJOK 03 2022. Di sini diterbitkan oleh OJK sendiri yang dimana dia mengatur pengelolaan teknologi informasi bank yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Jadi OJK ini bertanggung jawab atas aturan-aturan yang dibuat oleh perbankan sendiri. Lalu kemudian di sini kami juga mencari terkait jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus atau WOS. Yang pertama di sini ada definisi ransomware karena di sini kami berfokus ke bagaimana ransomware itu menyerang sistem bank perbankan di Indonesia. Lalu di sini ransomware itu tidak hanya sebagai masalah sosial karena tidak hanya sebagai masalah teknis saja, tetapi juga sebagai masalah sosial karena ransomware ini juga memanfaatkan psikologi manusia untuk memaksa untuk melakukan pembayaran karena diperas. Lalu di sini juga terdapat jurnal terkait penanganan ransomware yang baik. Lalu kenapa sih ancaman ransomware ini menjadi ancaman cyber yang paling dominan terutama di institusi perbankan? Lalu di sini ada juga 5 prinsip etika keamanan cyber yang meliputi beneficence, non-maleficence, autonomy, justice, and explicability. Lalu selanjutnya ada bagaimana komunikasi yang harus dilakukan oleh maaf, ternyata harus dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya, yakni ada jurnal komunikasi terkait pelanggaran data, yakni isinya seringkali ada notifikasi pelanggaran data yang diberikan secara minimal hanya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Lalu ada evolusi ransomware, yakni bergeser dari penguncian sistem menjadi pencurian data sensitif atau eksfiltrasi. Hal ini digunakan untuk memeras korban. Lalu selanjutnya ada dampak serangan. Dampaknya yakni ada kerugian finansial, pelanggaran privasi data nasabah, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan nasabah. Lalu ada kerentanan sektor perbankan, yakni akibat perluasan jaringan cloud dan mobile banking, penggunaan perangkat LOT dengan keamanan rendah, serta faktor manusia yang mudah terjebak teknik phishing untuk mendapatkan akses masuk ke sistem. Lalu ada juga faktor kegagalan. Faktornya yakni disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan di tingkat operasional, kesalahan manusia, dan kurangnya pelatihan. Selanjutnya yakni ada metodologi kajian. Di sini jenis penelitian yang kami gunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan kajian pustaka. Fokus penelitian kami adalah menganalisis pelanggaran privasi akibat ransomware pada sektor perbankan dari perspektif etika profesi. Sumber data yang kami gunakan ada jurnal internasional, Scopus atau WOS. Ada regulasi dari UU PDP dan OJK. Ada juga artikel ilmiah, e-book, dan sumber terpercaya. Alur kajiannya, yakni yang pertama kami mengidentifikasi masalah. Yang kedua, yakni kami mengumpulkan datanya. Yang ketiga, pemilihan studi kasus.
Yang keempat, menganalisis berdasarkan teori, etika, dan regulasi. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Yang keenam, penyusunan rekomendasi. Teknik analisis data yang kami gunakan yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data dari berbagai sumber, lalu menghubungkan kasus dengan teori dan regulasi, sehingga kami memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Selanjutnya yakni akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan analisis insiden ransomware yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Kronologinya, layanan BSI yang meliputi mobile banking, ATM, dan teller mengalami lumpuh total selama berhari-hari pada Mei tahun 2023, di mana serangan ransomware ini dilakukan oleh kelompok ransomware Lockbit 3.0 yang menggunakan metode double extortion, yaitu mencuri data sekaligus mengunci sistem. Infiltrasi diduga terjadi jauh sebelum Mei 2023 melalui celah keamanan di titik akhir, yaitu endpoint, kantor cabang, dan adanya faktor human error. Sekitar 1,5 terabyte data berhasil dicuri dan diekfiltrasi. Mencakup informasi lebih dari 15 juta nasabah dan karyawan, termasuk saldo, riwayat transaksi, serta dokumen audit internal, di mana peretas menyusup ke jaringan, kemudian mengambil data eksfiltrasi, dan yang terakhir melumpuhkan akses sistem melalui enkripsi. Dampak yang terjadi diantaranya yang pertama, gangguan operasional dan downtime layanan perbankan. Kemudian yang kedua, resiko kebocoran data karena akibat adanya penipuan, pencurian identitas, dan serangan lanjutan. Yang ketiga, ada penurunan kepercayaan publik hingga terjadinya race money. Kemudian adanya kerugian finansial yang disebabkan adanya kerugian di operasional dan juga potensi kehilangan nasabah. Kemudian ada juga dampak hukum dan kepatuhan terhadap UU PDB. Yang terakhir, tentunya perombakan manajemen sebagai bentuk akuntabilitas atau tanggung jawab dari Bank BSI sendiri. Kemudian selanjutnya ada juga prinsip-prinsip yang dilanggar terkait dengan prinsip etika profesi yang dilanggar oleh BSI terkait dari kasus insiden ransomware ini. Yang pertama, melanggar prinsip non-maleficence, yaitu tidak mencelakakan, yang dimana BSI gagal melindungi nasabah karena lemahnya keamanan endpoint dan deteksi dini. Prinsip yang kedua yaitu beneficence atau kebaikan, di mana BSI gagal memberikan manfaat utama berupa jaminan keberlangsungan layanan dan keamanan data. Yang ketiga, prinsip otonomi. Hak nasabah untuk mengambil keputusan terhambat. Yang kemudian yang keempat, prinsip justice, keadilan, yang dimana nasabah menghadapi ancaman penipuan dan pencurian identitas. Yang terakhir, prinsip explicability, yaitu transparansi dan akuntabilitas. BSI dengan dalih maintenance system, mereka menghambat akuntabilitas dan menutup kesempatan nasabah untuk melakukan mitigasi. Kemudian evaluasinya berdasarkan dari UU nomor 27 tahun 2022, dapat beberapa penangkaran yang dilakukan oleh BSI terkait dengan kasus ransomware ini. Yang pertama dari pasal 35, BSI ini gagal menyusun langkah teknis dan operasional yang memadai. Kemudian dari pasal 36 sampai 39, BSI gagal menjaga kerahasiaan data dan mencegah akses data oleh pihak ketiga. Kemudian yang pasal ke-46, BSI melanggar kewajiban notifikasi kebocoran data kepada nasabah dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Karena awalnya BSI berdalih hanya melakukan maintenance. Kemudian juga ada pelanggaran POJK nomor 11 POJK 03 tahun 2022, di mana pada pasal 16 pengamanan informasi tidak efektif pada seluruh lini. Pasal ke-17, BSI gagal memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan jaringan komunikasi akibat enkripsi ransomware.
Selanjutnya, analisis insiden ransomware pada Bank Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis insiden cyber pada Bank Indonesia tahun 2022. Pada bulan Januari tahun 2022, Bank Indonesia terdampak serangan oleh Conti Ransomware Group. Serangan tersebut diduga masuk melalui phishing pada perangkat internal pegawai. Data internal yang curi sekitar 487 MB yang mencakup dokumen operasional dan statistik ekonomi. Metode serangan juga menggunakan pendekatan double extortion. Untungnya, sistem kritis seperti pembayaran nasional tetap aman karena adanya segmentasi jaringan. Selanjutnya adalah dampaknya. Beberapa dampak yang terjadi akibat insiden tersebut adalah kebocoran dokumen internal, risiko reputasi, potensi ancaman terhadap keamanan informasi, indikasi kelemahan pada endpoint dan kesadaran pegawai, dan risiko ketidakpatuhan terhadap standar keamanan cyber. Kasus ini merupakan pelanggaran prinsip etika profesi. Yang pertama dari segi non-maleficence, yaitu kegagalan melindungi perangkat internal dari malware menyebabkan akses tidak sah terhadap data institusional. Yang selanjutnya dari segi beneficence, pengamanan sistem yang tidak optimal menunjukkan ketidakmampuan menjamin keamanan dan keandalan infrastruktur TI. Selanjutnya dari segi autonomi, yaitu keterbatasan informasi kepada publik menghambat pemahaman terhadap risiko yang terjadi. Lalu dari segi justice, dampak keamanan informasi tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan publik. Yang terakhir dari segi explicability, yaitu minimnya transparansi terkait insiden mencerminkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keamanan cyber. Untuk evaluasinya sendiri adalah pelanggaran UU nomor 27 tahun 2002, yaitu yang pertama pada pasal 35, kegagalan dalam memastikan perlindungan data melalui langkah teknis dan operasional yang memadai. Selanjutnya dari pasal 36 sampai 39, yaitu kegagalan menjaga kerahasiaan dan mencegah akses tidak sah terhadap data internal. Lalu pelanggaran POJK nomor 11, lalu POJK nomor 03 tahun 2022. Yang pertama dari pasal 16, yaitu pengamanan informasi belum efektif, khususnya pada perangkat internal pegawai. Lalu pasal 21, yaitu kegagalan dalam deteksi dini aktivitas mencurigakan atau eksfiltrasi data. Yang terakhir pada pasal 22, yaitu indikasi penilaian maturitas keamanan cyber belum optimal. Selanjutnya adalah bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri adalah serangan ransomware di sektor perbankan telah berkembang menjadi double extortion alias enkripsi plus pencurian data. Endpoint dan faktor human error menjadi titik masuk utama serangan. Terdapat kegagalan penerapan etika profesi TI terutama pada transparansi dan akuntabilitas. Dan juga terjadi pelanggaran regulasi UU PDP tahun 2022 dan POJK nomor 11 tahun 2022 terkait keamanan dan notifikasi insiden. Masalah utama bukan hanya teknis, tetapi juga tata kelola dan kesadaran keamanan organisasi. Solusinya adalah dengan penguatan teknologi keamanan plus budaya keamanan cyber secara menyeluruh. Untuk sarannya yaitu pertama, implementasi keamanan berlapis pada seluruh endpoint. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi EDR dan SIEM untuk deteksi ancaman real time. Yang ketiga, yaitu penguatan pelatihan keamanan cyber berkelanjutan untuk pegawai untuk melakukan mitigasi human error. Lalu yang terakhir adalah penerapan strategi keamanan yang menggabungkan aspek teknis, kebijakan, dan kerjasama internasional. Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.